Daerah Istimewa Yogyakarta dikenal sebagai pusat kebudayaan Jawa baik pada masa lalu ataupun pada masa saat ini. Apalagi dengan ditetapkannya Undang-Undang Keistimewaan Nomor 13 Tahun 2012 semakin mengukuhkan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah setingkat provinsi yang memiliki keistimewaan, di mana salah satu keistimewaannya ini adalah dalam hal budaya. Warisan-warisan budaya yang perlu dilestarikan di DIY pada umumnya juga tidak lepas dari alam dan juga keanekaragaman hayatinya, di mana salah satunya adalah kayu budaya. Beberapa contoh nih, misalkan ada produk-produk budaya seperti warangko keris, ada gagang tombak, ada kereta kencana, dan juga masih banyak hal lainnya. Mungkin pemirsa yang ada di rumah belum mengetahui mengenai tanaman kayu budaya yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, saat ini kita akan bahas satu persatu mengenai tanaman kayu budaya hingga pelestariannya dari pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga stakeholder yang memang menaungi dalam pelestarian tanaman kayu budaya. Halo pemirsa, saya Visintia Rina hadir menjumpai Anda. Tentu saja saya sudah bersama dengan 3 narasumber yang hadir pada podcast Wana Suara pada kesempatan kali ini. Sudah ada 3 narasumber yang ada di samping saya, yang ada di depan saya juga. 3 pria bersahaja kalau saya bilangnya. Ini saya akan kenalkan terlebih dahulu. Untuk yang pertama ada Bapak Insinyur Tri Basuki Sundoro, MSc, selaku Kepala Balai Perbenihan Kehutanan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta. Halo Pak Basuki. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu selanjutnya ada Bapak RB Dwi Wahyu, SPD MSI, selaku anggota Komisi B DPR DIY. Halo Bapak Dwi. Halo juga, sehat selalu. Sehat selalu. Dan yang terakhir ada Bapak Yayan Hadian S. Hud MSc, selaku dari Pusat Riset Ekologi dan Etnobiologi Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Halo Bapak Yayan. Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita sama-sama hadir di sini untuk membahas mengenai tanaman kayu budaya, terutama yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Mungkin teman-teman yang mendengarkan podcast ini, yang menyaksikan podcast ini belum banyak mengetahui tentang tanaman kayu budaya seperti itu. Mungkin saya ke Pak Basuki terlebih dahulu, yang akan mengawali. Pak, sebenarnya tanaman kayu budaya itu apa dan seperti apa, Pak? Kayu budaya itu bisa meliputi kayu yang diproduksi kayunya atau kayu yang non ekonomi tapi terkait dengan budaya yang saat itu. Yang kedua, kayu budaya adalah kayu yang dipelihara, kemudian ditanam, kemudian dimanfaatkan masyarakat terkait dengan budaya, terkait dengan mitos, terkait dengan keselamatan, kehidupan. Kemudian yang ketiga adalah tanaman kayu yang berkaitan dengan sejarah atau berkaitan dengan nama suatu tempat, suatu kota, suatu daerah. Ini banyak di ini nama-nama, nama jalan, ada Jalan Timoho itu terkait dengan kayu. Kemudian ada namanya kampung, ada kampung namanya apa itu Nogosari, ada Nogosari begitu, ada Nogosari. Kemudian di Sleman itu ada Gondang, itu terkait dengan nama suatu daerah. Itu adalah kayu-kayu yang termasuk kayu budaya itu. Kemudian dan juga yang lebih memfokuskan lagi apa disebut kayu budaya adalah kayu-kayu yang dimanfaatkan masyarakat baik langsung maupun tidak langsung terkait dengan apa yang dinamakan dengan unsur-unsur yang membuat tanaman kayu itu masuk kategori kayu budaya. Unsur-unsurnya itu apa aja? Ada unsur-unsur terkait dengan sistem pemanfaatan atau peralatan. Kemudian ada unsur ada yang kaitan dengan kehidupan sehari-hari kita, yaitu dengan apa namanya sistem kemasyarakatan juga, kemudian terkait dengan bahasa, terkait dengan kesenian, terkait dengan religius.
Itu saya kira Mbak Dati harus memenuhi unsur-unsur kebudayaan. Kalau misalnya kayu-kayu itu kan tadi di Yogyakarta juga ada ya Pak ya, bahkan diberi nama sebagai nama daerah gitu kan, nama jalan. Ya. Nah itu kayu yang masuk dalam kategori tanaman kayu budaya. Kalau di DIY tadi kan ada Timoho, ada apa tadi Pak? Yang satu lagi yang di Sleman tadi itu? Ya. Ada Nagasari, ada Gundang, ya. Ada jangkang. Ada lagi nggak Pak kayu-kayu yang masuk dalam kategori itu untuk tanaman kayu budaya ini sendiri? Tanaman kayu budaya kita fokusnya kita melihat tanaman-tanaman khususnya peninggalan-peninggalan mungkin keraton, khususnya di keraton itu bisa dikatakan semua tanaman yang ada di keraton itu adalah tanaman-tanaman termasuk kayu budaya. Ada asem, ada gayam, ada kepel, ada keben. Kemudian di makam Imogiri itu ada khusus ada tanaman yang namanya Nogosari. Itu khusus ada di keraton itu. Jadi nama-nama kayu atau kayu-kayu yang tumbuh di tempat-tempat yang perlu kita lestarikan yang terkait dengan budaya di keraton, makam, kemudian mungkin di atau tadi jalan-jalan protokol barang itu tadi kan ada Taman Timoho barang itu. Itu kita sebut dengan tanaman budaya. Nah baik, sejauh ini apakah keberadaan tanaman kayu budaya ini masih cukup banyak ditemukan atau bahkan saat ini terbilang langka sih Pak? Ya ada yang dikatakan langka, tapi ada yang dikatakan masih cukup banyak. Nah, ini tadi mungkin kita fokuskan aja untuk mencapai konservasi ini, kita fokuskan nanti untuk yang tanaman langka-langka ini. Kedepannya supaya tidak langka itu seperti apa langkah kita sebagai pemerintah juga langkah masyarakat, sehingga kayu budaya yang kita kategorikan langka itu nanti bisa menjadi tidak langka lagi. Karena memang kayu budaya ini banyak manfaat, banyak mitos, banyak masyarakat beranggapan yang kalau nggak nanam ini nanti bisa bahaya. ini perlu kita nanti kedepannya kita tingkatkan lagi jumlahnya sehingga menjadi tidak langka. Kalau khusus di DIY sendiri yang termasuk langka yang mana Pak? Mungkin masyarakat langka belum tahu gitu. Mentau ini termasuk langka ini. Mentau ini yang di DIY ini satu-satunya hanya di Kota Gede ini. Hanya ada di Kota Gede ya. Ini nanti perlu kita tambahan lagi jumlahnya nanti gimana ke depannya ini nanti menjadi tanggung jawab kita bersama baik pemerintah maupun masyarakat. Itu kalau asam jawa sudah banyak, pinggir jalan sudah perindang jalan banyak. Tapi di keraton juga ada. Sekarang Malioboro itu sekarang asam jawa semua itu tumbuh filosofi itu dan juga ada gayam. Ini nanti kedepannya yang khususnya mentau ini yang nanti kita kedepannya kita tambah jumlahnya. Selain itu sudah cukup banyak ditemukan ya Pak ya? Ya kalau untuk banyak, tanaman kayu. Tapi ada masih terbatas. Nah, itu dia tadi mungkin pemirsa banyak yang belum tahu juga terkait dengan tanaman kayu budaya khususnya yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Kalau misalnya lagi jalan-jalan di keraton itu secara nggak sadar memang banyak tanaman kayu budaya yang masih dikelola dengan baik, dilestarikan, bahkan ada beberapa manfaat-manfaat gitu ya Pak ya. Nah, yang dijadikan tanaman ini yang bermanfaat itu biasanya untuk apa aja sih Pak? Yang bermanfaat dalam arti mungkin keindahan, dalam arti bunganya itu ada angsana, kemudian ada tanjung, ada flamboyan, itu bunganya bagus itu. Walaupun secara ekonomi produksi kayunya semacam angsana, semacam flamboyan itu kayunya kayu bakar aja nggak baik gitu. Tapi dari si bunganya ini itu bagus itu sehingga nanti apabila nanti di pinggir jalan banyak angsana, banyak flamboyan akan menambah keindahan kita pinggir jalan kita. Ya. Nah itu dia tadi tanaman manfaatnya budaya. Salah satunya. Kemudian ada Timoho itu manfaatnya untuk buat kerangka keris itu Pak. Oh baik. Itu ternyata Timoho itu kalau kita tebang, kemudian kita potong kota belah, itu ternyata ada semacam coraknya ada atau galihnya itu. Oh baik. Itu ada macam-macam bentuknya. Nanti yang baca bentuk itu juga macam-macam mempresentasikan gitu loh. Nah itu. Dan ternyata terus sekarang untuk tutup
tutup keris itu loh, warongko. Nah itu ternyata warongko itu kelirnya itu macam-macam itu ternyata itu tidak bisa dibuat itu, alami ada di dalam apa namanya kayu timohonya itu, di dalam kayu timohonya. Pada karo namanya jati ya lingkaran tahunnya itu loh, bisa membentuk suatu gambar yang mungkin bisa dipersepsikan macam-macam setiap orang itu gambar itu. Nah itu di rangkanya keris itu. Saya kira-kira dulu itu dibuat diukir gitu loh, ternyata enggak, itu memang itu asli dari kayunya. Dari kayunya itu ada mengeluarkan motif. Nah, itu untuk timoho. Timoho gitu. Baik, ternyata banyak sekali ya. Tadi keindahan ada, terus untuk budaya khususnya di Yogyakarta, keris pun juga sama. Dari kayu timoho itu bukan coraknya yang dibuat secara manual menggunakan tangan, tetapi memang sudah alami dari kayu tersebut. Ini menarik juga ya Pak ya. Teman-teman kalau ada yang belum tahu, ternyata kalau lihat keris-keris yang umumnya kita lihat gitu, kalau dilihat dari kayu tempat tutupnya ataupun pegangannya itu ternyata dari pohon timoho gitu ya Pak ya. Nah itu dia tadi. Saya sebelum ke Pak Yayan, saya ke Pak Dwi dulu. Melihat tadi pandangan tanaman kayu budaya di daerah istimewa Yogyakarta yang memang saat ini sudah banyak ya Pak ya. Ada yang perlu harus dilestarikan dan perlu diperbanyak agar tidak menjadi langka seperti itu. Pandangan Bapak sebagai Dewan sendiri untuk pengembangan tanaman kayu budaya dan progresnya saat ini seperti apa Pak? Saya kira begini, logika berpikirnya kan begini Pak. Di DLHK itu mitra kerja Komisi B. Komisi B itu komisi perekonomian. Pasti bicara tentang perekonomian. Nah di mitra Komisi B itu ada pariwisata. Nah maka saya mau katakan bahwa mitra Komisi B pasti punya apa namanya daya ungkit terhadap perekonomian. Nah kalau hari ini kita bicara tentang pohon yang itu berbasis budaya, bagaimana pohon itu bisa menghasilkan uang, itu aja, ya kan? Saya masih ngomongnya begitu. Mungkin perspektifnya beliau, Pak Yaya, mungkin akan berbeda, tetapi perspektif saya adalah bagaimana saya melihat pohon-pohon yang berbudaya ini harus dilestarikan, ya kan? Nah, mengapa? Kalau ini tujuannya untuk perekonomian, caranya gimana? Caranya gimana? Nah tadi misalnya ada pohon apa namanya itu timoho itu untuk warongko keris. Kan? Yang harus kita ingat adalah bahwa pariwisata kita berbasis budaya. Sehingga dalam konsep pelestarian pohon, mungkin ini pohon yang berbudaya, tetapi bisa dikonsep juga dengan pariwisata. Terus bagaimana? Ada cerita. Ya kan? Karena bicara pariwisata pasti bicara narasi. Mungkin agak melenceng juga, tetapi bagaimana wisata akan disuguhkan pohon yang berbudaya, yang itu menjadi mitra dinas kehutanan, itu bisa menghasilkan perekonomian dari sisi pariwisata. Ini penting. Nah, hari ini sekali lagi bahwa pariwisata itu narasi. Siapa yang akan menarasikan pohon-pohon ini, yang pohon yang punya sejarah, termasuk Mentawok. Cikal bakalnya Mataram itu di Mentawok, di Kota Gede, di tempat saya. Apa namanya, Babat Mentawok di sana ya Pak Tri ya? Babat Alas Mentawok itu kan di sana. Jadi awalnya itu di sana. Kita bercerita tentang Babat Alas Mentawok itu, wah begitu cerita begitu, tumbuhannya kayak apa sih? Maksud saya itu loh Pak, maksud saya itu. Nah bagaimana sekarang kalau bicara tentang regulasi, hari ini kita bicara mendasar kepada undang-undang keistimewaan. Ya, kita sudah breakdown di dalam apa namanya Perdais. Nah kalau kita bicara hari ini budaya dalam perspektif tadi pohon-pohon tadi, pasti kita juga akan nyinggung tentang keistimewaan. Mengapa yang namanya asem itu ditanam di Malioboro? Karena di situ ada sumbu filosofi. Nah, siapa yang akan bercerita ini, Pak? Artinya bahwa ketika kita mau melestarikan pohon ini juga akan menjadi dokumen cerita. Ini pohon ini ngapain gitu. Ini kan penelitian juga.
Iya. Nah hari ini kan pariwisata kita ini masih menyuguhkan keindahan alam, event, ya kan? Tapi ada segmen pariwisata yang datang mau wisata, tetapi sekaligus ada penelitian. Minat khusus gitu Minat ya Pak ya? khusus itu biasanya bule-bule begitu, Nah, bule-bule gitu. Misalnya di Ngelanggeran di sana banyak bule-bule yang makanya homestay-nya banyak di sana, karena bule-bulenya pada nginep di sana. Karena sekalian penelitian tentang Batu Purba ya kalau nggak salah ya. Dia ada penelitian Gunung Api Purba. Nah, apakah ini tidak bisa menjadi salah satu pengungkit perekonomian? Bisa. Maka kalau menurut saya yang harus dilakukan Pak Tri adalah yang pertama adalah menginventarisasi pohon apa aja sih sebetulnya. Dan itu harus punya cerita Pak. Pohon itu punya cerita. Kalau itu dikategorikan menjadi pohon yang berbasis budaya, pasti di situ punya cerita. Nah, dokumentasi itu. Lalu harus ada kajian konservasinya, harus ditanam di mana? Harus ditanam di mana? Ini harus ada kajian ini. Nah, tinggal nanti supaya tidak terus punah betul, emang ini pohon-pohon yang masih ada ini ya harus ditutupi betul untuk segera dikembangkan lagi. Nah, pertanyaannya apakah mesti itu di hutan? Enggak juga. Maka tadi saya katakan harus ada konservasi. Harus ada konservasi. Oh, kita punya yang itu punya aset yang dikelola oleh Dinas Kehutanan juga, misalnya di Mangunan misalnya. Mangunan itu apa sih daya tariknya? Hanya pohon pinus. Hanya pohon pinus. Dan saya ingat sekali waktu itu Pak, sebelum jadi hari ini sebelum jadi hari ini kita hanya ngumpul makan masyarakat, bagaimana dia akan menjadi petani hutan. Kan dulu begitu ya. Dulu begitu Pak. Akhirnya ada mungkin masyarakat yang namanya Mas Ipung itu agak cerdas. Sering untuk pacaran di situ, terus dia pasang angkringan di situ, lama-lama jadilah hari ini. Jadilah hari ini. Gitu ya? Iya. Nah, kalau saya dan hari ini aset yang dikelola oleh Dinas Kehutanan itu banyak peminatnya untuk destinasi wisata ya Pak ya. Banyak sekali sekarang. Nah, sekarang bagaimana kita juga selain di situ ada wisata yang asetnya di kehutanan, tapi juga menyuguhkan pohon-pohon itu Pak. Nah, tadi saya pengen harus ada kajian di mana kita akan menumbuh kembangkan yang namanya tanaman yang katanya punya sejarah. Ini sebetulnya ngomongin tanaman yang barusan kita omongan itu kan tanaman yang punya cerita. Kan begitu ya Pak? Tanaman yang punya cerita. Dan cerita ini bukan hanya sekedar cerita menurut saya, bahwa Jawa itu filosofinya luar biasa. Dan itu bisa diilmiahkan. Bisa diilmiahkan. Tidak hanya sekedar ini tanaman supaya ini bagus, enggak juga. Ya kadang-kadang ada tanaman yang bisa diilmiahkan bahwa tanaman itu bisa menghasilkan oksigen yang banyak. Misalnya begitu kan, bisa diilmiahkan, tidak hanya sekedar ini ngomongin budaya mitos gitu yang orang mengatakan itu hanya klenik. Enggak juga. Sampai kepada bagaimana yang namanya tumbuhan pohon timoho itu bisa digunakan rangka keris itu. Tadi Pak Tri sudah ngerti kok bahwa ternyata ada motif yang timbul dengan sendirinya. Alami. Berarti setelah diskusi ini dan ini dikembangkan betul, pasti kita nanti akan menemukan bagaimana budidaya pasca panen. Pasca panennya apa? Misalnya sekarang banyak tumbuhan timoho begitu. Nah, berarti kita mesti kerjasama orang pengrajin yang membuat keris. Apakah semuanya bisa diselesaikan, bicara tentang pengrajin bisa diselesaikan di
di dinas kehutanan semua enggak juga. Berarti di situ ada UMKM, ada perdagangan, ada perizinan, karena bicara tentang haki. Artinya hasil dari diskusi nanti ini segera Pak Tri akan konsolidasi di semua OPD untuk menyatukan visi tentang tumbuhan ini dari hulu sampai hilir. Ini persoalannya. Seumpamanya tumbuhan itu gede-gede terus ngopo? Itu kan menjadi persoalan kita. Terus ngopo? Terus mamanya mau kayak banget, siapa yang menjadi pengrajin? Ya kan? Sampai nanti ujung-ujungnya terus bagaimana teknologinya membuat supaya tidak tradisional seperti sekarang. Jadi bukan kita tidak mengesampingkan budaya, tapi hari ini yang namanya modernisasi teknologi yang dibutuhkan oleh pengrajin menjadi kunci apakah produk itu standar atau tidak di pasar. Itu yang menjadi persoalan. Itu dulu. Ya, itu berarti ada salah satu upaya juga dari DPRD DIY terkait dengan pelestarian gitu ya Pak ya, untuk tanaman kayu budaya itu tadi kan ada beberapa yang harus memang kajian konservasinya agar tanaman yang tidak yang langka jadi banyak lagi diproduksi oleh masyarakat khususnya kayak gitu kan, dan hal-hal lainnya yang memang menjadi salah satu upaya dari pemerintah daerah seperti itu. Nah, saya ke Pak Yayan terkait dengan tanaman kayu budaya langka ini sendiri. Kalau dari sudut pandang BRIN ini Pak, melihat tanaman kayu budaya yang ada di daerah istimewa Yogyakarta khususnya, ada yang memang satu langka gitu kan, hanya ditemukan di kota gede. Upayanya memang saat ini untuk lebih diperbanyak lagi. Ada beberapa yang memang sudah banyak gitu kan, dan juga yang lainnya seperti itu. Bagaimana pandangan dari BRIN terkait dengan upaya-upaya dan juga mungkin hebatnya dari pemerintah daerah gitu kan ya, terkait dengan pelestarian tanaman kayu budaya ini di DIY Pak? Baik, makasih Mbak. Jadi pertama ya sebelum saya bahas itu, saya sendiri sebenarnya bersyukur nih sebagai orang Tasikmalaya bisa tinggal di Jogja itu. Ya, kebetulan kuliah juga di kehutanan waktu tahun 92. Nah, sehingga belajar tanaman itu tidak hanya dari aspek biologi, tapi begitu kita memasuki ini nih kajian budaya ini, nah ini menjadi menarik. Dan itu mungkin satu istimewa di Jogja ya, kalau menurut saya. Nah, dari aspek kami peneliti yang ada di Pusat Riset Ekologi dan Etnobiologi, ini memang inline betul bahwa bicara konservasi tanaman langka itu akan lebih menarik bila dikaitkan dengan pemanfaatannya, baik itu untuk budaya dan lain-lain. DIY kebetulan memang budayanya lekat sekali gitu ya. Jadi saya sejak tahun 2006, sejak masih di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sebelum pindah ke BRIN, dan teman-teman di kami beberapa orang, itu sudah concern pada penyelamatan tanaman-tanaman yang khas di DIY. Itu entah langka atau tidak, tetapi yang kami dapati informasinya memang sudah sulit ditemukan. Ya, dari mulai tadi ada Timoho, ada Nagasari, ada kepel dan lain-lain itu. Nah, jadi termasuk mentau Pak ya, mentau termasuk kami teliti juga waktu itu. Bahkan di dalam perjalanannya mentau termasuk sudah dalam progres penelitian Pak, sudah kami ambil sampel DNA-nya karena tinggal satu yang ada di Kota Gede ceritanya, tapi masih dalam progres penelitian. Nah, sebenarnya tanaman-tanaman yang di Jogja itu menjadi bernilai tidak hanya budaya. Tadi ikutannya seperti yang Pak RW sampaikan akan berimbas pada potensi perekonomian. Mungkin kalau sekarang sedang tren istilah bioekonomi lah, inilah masuklah kita di situ. Ya, jadi sebagai contoh Timoho, ini Timoho kan tanaman yang biasa sebenarnya ya. Ada juga di berbagai tempat lain selain di Jogja. Tapi begitu dimanfaatkan untuk warangka keris dan unsur seni budaya masuk di situ, harganya berubah. Saya beritahu Bapak semua, saya baru telepon dengan seorang pengrajin keris di Imogiri ya. Jadi dari Timoho itu harga rata-rata itu di 1,5 juta sudah satu paket.
Tetapi untuk keperluan tertentu, souvenir dan lain-lain bisa mencapai 18 juta. Saya tanya, yang termahal pernah berapa? Yang tadi galinya hebat itu Pak, dengan corak yang sangat khas, termahal dia jual 50 juta. Nah, sebenarnya satu kesempatan juga ya ketika produk ini dihargai. Seni ini kan standarnya jadi apa ya? Jadi bias gitu, agak panjang ini. Kita lentur sekali gitu ya. Kalau orang udah minat sama dengan batu akiknya gitu kan sudah tidak tahu harganya berapa. Nah, yang penting kemudian ditelusuri lagi adalah kenapa langka IDIY ini. Sejak tahun 2006 kami melakukan penelitian. Di antaranya pertama memang orang tidak tahu. Jadi kalau generasi yang senior lah, orang tua nggak enak ya, mungkin itu masih tahu tanaman-tanaman yang dulu ada di Jogja. Tapi generasi-generasi muda ke sini mulai tidak tahu. Bahkan Timo saja banyak yang tidak tahu kalau itu nama pohon. Termasuk kepuh kan. Ada nama desa Kepuh Harjo. Itu kepuh itu juga tanaman juga. Gitu. Nah, jadi kemudian yang kedua, orang tidak tahu bagaimana cara membudidayakan tanaman itu. Karena bibit tanaman-tanaman yang begitu kadang tidak tersedia di pasar yang luas di Jogja. Gitu ya. Dan yang ketiga memang sumber benihnya juga belum ada. Di sisi lain, kehilangan dari jenis-jenis yang berharga itu untuk budaya, barangkali karena perhatian kita kurang baik. Terutama ketika areal tempat tumbuh tanaman itu kemudian berubah menjadi peruntukan lain. Kita tidak bisa menghindar dari pembangunan karena ada infrastruktur yang perlu dibangun, perkembangan perumahan dan lain-lain, sehingga beberapa tanaman yang ada di areal itu barangkali dihilangkan. Nah, tapi nanti kemudian PR kita apa? Kan dari situ berangkatnya, sehingga bisa memecahkan persoalan kelangkaan ditambah dengan pemanfaatan tadi sebagaimana Pak RB senggol ya. Jadi katakanlah untuk kepentingan wisata bisa, tapi perlu ada ceritanya yang disampaikan, dan itu betul tidak hanya katakanlah mitos ya. Banyak hal ilmiah yang berkembang yang bisa kita ceritakan. Sebagai contoh Timoho dalam beberapa jurnal itu juga sudah diteliti punya kandungan obat. Dan secara budaya pun terbukti sebenarnya di beberapa tempat di Jogja saya dengar bisa dimasukin daunnya di dalam air, gitu direbus, kemudian bisa diminum untuk obat sakit perut, begitu. Dan beberapa lagi sampai saya dapati satu jurnal yang menyampaikan punya potensi untuk kanker. Nah, sehingga bioekonominya akan masuk. Berjalan seiring dengan melaksanakan konservasi tanaman-tanaman yang tadi langka itu, karena jalannya harus segera membudidayakan, di samping memelihara yang sudah ada, juga menggali pemanfaatannya ini Pak. Jogja ini tersebar banyak sumber daya yang bisa melakukan riset ini, tinggal nanti dukungannya, gitu ya. Karena peneliti tentu saja itu butuh dukungan fasilitasi dan barangkali juga pendanaan dan lain-lain. Nah, di sini yang perlu kita bicarakan sebenarnya. Kalau penelitian nanti membidik saat tahap pertama pemanfaatan kayu, tapi berujung pada nanti peningkatan ekonomi masyarakat, ini kan bukan sesuatu yang menarik. Karena pada akhirnya menjadi seksinya, karena tanaman ini juga punya nilai ekonomi yang berpotensi banyak memecahkan masalah yang ada di sini. Penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan masyarakat. Belum lagi tadi, kalau bisa menceritakan saja dan plot penanamannya Pak disetting dalam sebuah tempat wisata yang baik. Katakanlah membuat koleksi arboretum, disetting dengan baik jalurnya sehingga kita bisa promo kepada orang, ditambah dengan foto-foto spot alami Pak untuk menarik generasi-generasi muda. Saya kira ini akan menjadi scientific tourism yang tidak kalah pendapatannya. Kan tadi minat khusus, ya. Dan nanti siapa yang menggerakkan ini, setuju sekali Pak Basuki dan Pak Rimba, tidak hanya pemerintah ya, tapi semua pihak. Hanya tentu saja karena konservasi ini kalau istilah saya itu bekerja tidak hanya untuk bumi ya, tapi juga untuk langit. Karena kalau sudah sumber daya Tuhan sebarkan di DIY ini lalu kita sia-siakan, kok kayaknya kita bodoh sekali gitu ya. Menjadi orang yang beratlah mempertanggungjawabkannya gitu ya.
selagi sekarang kita masih punya tangan, punya kaki untuk bisa menyelamatkan, menggali manfaatnya, kenapa tidak? Iya. Ya, barangkali itu sekilas. Iya, iya. Kalau sejauh ini dari BRIN ini sendiri kan melihat adanya tanaman kayu budaya gitu kan Pak, terkait dengan pelestarian pun juga sudah dilakukan oleh pemerintah daerah, dan dari pandangan Bapak sendiri di BRIN, apakah ada upaya khusus juga yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan pelestarian dan juga mengakomodir dengan kebutuhan tersebut gitu Pak? Ya, sebenarnya dari globalnya ya. Kan tidak hanya untuk keperluan budaya. Konservasi keanekaragaman hayati itu berawal dari komitmen kita bersama di tahun 92 di Rio, ya, di Brazil. Itu dulu ada CBD, ya, Convention on Biological Diversity. Kemudian Indonesia itu sudah meratifikasi pada tahun 1994 melalui Undang-Undang Nomor 5. Nah, kemudian Bappenas itu sudah menyiapkan kitab itu, IBSA, Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan. Lalu masing-masing daerah kan mentranslate itu di provinsi apa. Nah, tentu saja biodiversity-nya kan terkait dengan budaya, terkait dengan hal-hal lain yang diperlukan di situ. Ada seni, kemudian ada mungkin nanti keagamaan yang diperlukan di situ. Nah, sehingga sebenarnya Jogja itu sudah bergerak, mau ada apa enggak ada komitmen internasional di kita bersama ini, saya kira sudah berjalan dengan baik. Tinggal kita dorong lebih masif lagi saja, ya. Dan itu istimewanya menurut saya. Ketika ada unsur budaya ini seperti menjadi trigger ya untuk gerakan kita mengkonservasi. Tinggal PR-nya kita lah coba tadi menambah sosialisasi sama memvalidasi apakah budayawan yang terkait dengan memanfaatkan biodiversitas seperti pohon-pohon tadi itu aware bahwa dia harus melakukan apa, itu kan. Nah ini sehingga nanti kalau sudah begini ini jadi dikeroyok bersama nih, seru gitu. Tidak hanya ini Pak Basuki urusannya, ini support Dewan, tidak. Karena konservasi tadi saya bilang kembali kita bicara bumi dan langit, sebenarnya semua kita manusia itu sudah berhutang pada tumbuhan-tumbuhan ini. Dan kita harus membayarnya, gitu ya. Iya, dengan melestarikan itu tadi ya Pak ya. Betul. Oke, nah kembali ke Pak Basuki lagi Pak. Kalau berbicara tanaman kayu budaya, kalau di DIY ini sendiri kan tadi sudah dijelaskan ada beberapa tempat wilayah gitu kan ya Pak. Kalau bisa dijelaskan lagi habitat-habitat yang ada tanaman kayu budaya ini di mana saja dan apakah ada lokasi khususnya gitu Pak untuk tanaman kayu budaya ini sendiri Pak? Yang pertama lokasi khususnya tadi sudah saya sebutkan, untuk mentah itu salah-satunya di Kota Gede. Di Kota Gede itu ya. Habitatnya di Kota Gede itu. Yang kedua pohon-pohonan, tanaman-tanaman yang ada di keraton, ada di makam Wogiri, itu kan habitatnya khusus. Tapi namun demikian sebetulnya tanaman-tanaman itu adalah bisa asal kemauan kita, itu tergantung kemauan kita. Bisa tadi Pak Yayan tadi bisa dikembangkan lagi, diperbanyak lagi di lokasi-lokasi yang lain. Nah, tidak harus sesuai di habitat dengan di Kota Gede untuk mentau. Saya kira nanti bisa ditanam di tempat-tempat lain. Karena sebetulnya mentau itu juga saya dengar itu di Magelang juga ada ya. Nah, iya, itu loh. Pak. Dan itu hasil penelitian kami memang secara morfologi berbeda. Ini berbeda, jenengnya sama. Itu kenapa kami namanya melakukan analisis DNA untuk mencoba menelusuri sebenarnya yang mendekati itu yang mana. Karena kami dari morfologi kemarin kayaknya memang agak jauh berbeda Pak. Sehingga kita coba sedang dicek. Oke, berarti tapi untuk yang ya. Selain mentau, ditunggu dari yang banyak di keraton itu bisa dikembangkan dimanapun seperti asam Jawa, bisa dari Pakem sampai Parantis itu bisa itu asam Jawa ditanam dimanapun ada, jadi nggak perlu habitat khusus enggak. Karena sebetulnya asam Jawa, kemudian kepel, barang itu bisa ditanam dimanapun karena itu termasuk tanaman-tanaman yang banyak di luar itu banyak di Indonesia banyak juga gitu. Jadi nggak perlu habitat khusus saya kira untuk. Yang khusus hanya itu tadi ya Pak, yang satu-satunya yang dipunya Jogja itu ya Pak ya. Baik. Dari DLHK ini sendiri bagaimanakah upaya untuk pelestarian dan juga konservasi budidaya
untuk tanaman kayu budaya ini sendiri seperti apa, Pak? Ya, ini kami di DLHK sudah sejak tahun 2022 itu sudah melakukan kegiatan dengan dana keistimewaan itu melakukan identifikasi kayu budaya. Ini berdasarkan seleksi dari data profil keanekaragaman hayati tahun 2016. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan pengumpulan data-data baik dari sumber-sumber peraturan-peraturan pemerintah, baik dari data sekunder dari BKSDA. Dari hasil itu, data-data itu kemudian kita evaluasi, kita validisasi, itu ternyata ada 26 jenis, Mbak. 26 jenis itu, dan kami sudah melakukan dengan dana ACE ke desa-desa. Mana-mana dari 26 jenis itu yang ada di desa-desa mana itu kita identifikasi. Ternyata ada di desa-desa tertentu ada tanaman itu juga. Nah, ini untuk tanaman-tanaman yang mungkin sampai sekarang kita belum tahu cara pengembangannya, itu kami nanti ke depannya setiap tahun itu akan ada istilahnya eksplorasi. Eksplorasi, tadi di situ dengan kegiatan eksplorasi itu kita tahu nanti misalnya tanaman tadi ada kepuh mungkin di dusun kepuh sana ada kepuh, tapi kita belum tahu kapan berbunganya, kapan menghasilkan bijinya. Nah, nanti tiap tahun kita ke sana, kita cari informasi dan kita lihat tandurannya, tanamannya itu kapan dia berbunga, kapan dia menghasilkan buah, menghasilkan biji. Terus pada waktu menghasilkan biji itu nanti kita berusaha untuk bisa mengembangkan dari biji itu. Nanti kedepannya seperti itu, terus untuk tanaman-tanaman yang tadi masuk 26 tanaman budaya tadi. Ini kedepannya nanti setelah kita bisa mengembangkan, nanti kita kembangkan, kita perbanyak. Nah, ini jadi tahapnya masih ada tahap-tahapnya gitu, nggak langsung sekarang langsung bisa mengembangkan, menambah jumlah, membuat bibit enggak, tapi harus dieksplorasi dulu. Tahapan demi tahapan itu ya, Pak? Iya, harus kapan kita lihat bunganya, kapan metu bunganya, kapan menghasilkan bijinya, baru nanti kita perbanyak. Cara yang perbanyak bagaimana, cara mempercepat kecambangannya gimana, apakah perlu dibakar atau perlu dikum air hangat, itu nanti masih perlu penelitian-penelitian. Nah, nanti juga salah satu tugasnya BRIN nanti. Kita cuma pengguna aja nanti. Iya, baik. Nah, sejauh ini dari upaya konservasi, budidaya hingga pelestarian itu ada kendala sendiri nggak sih, Pak, dari DLHK dalam proses itu? Ya, kendalanya ini tadi, kita sampai sekarang belum tahu cara-cara musim pembungaan, cara menghasilkan biji, cara perbanyaknya gimana. Caranya itu. Yang kedua tadi kendalanya adalah masyarakat sekarang itu tadi perlu sosialisasi, supaya kalau tidak ada sosialisasi nggak ada yang mau masyarakat nandur mentau, nandur timoho, tapi setelah ngerti kemanfaatannya, ternyata timoho nanti harganya bisa bagus, nanti mungkin akan banyak orang yang nanam. Nah, ini nanti kendalanya itu kita harus mensosialisasi ke masyarakat tentang manfaat-manfaat ekonomi dari tanaman-tanaman budaya tadi. Kalau selama ini masyarakat banyak yang belum tahu, apalagi anak-anak generasi muda nggak tahu itu manfaatnya asem, manfaatnya mentau, manfaatnya timoho, nggak tahu. Sementara petandur aja gitu. Iya, dia hambatannya tadi itu juga SDM masyarakat sendiri harus perlu kita kasih informasi, kasih penyuluhan ke depannya. Sehingga nanti sekarang itu banyak ya masyarakat itu kalau dikasih bibit tanaman itu nggak maunya mintanya ya tanaman-tanaman yang vegetatif, tanaman buah-buahan, duren, yang produksi lebih cepat gitu ya. Oke, baik. Dari Jadi, Pak Basuki seperti itu. Kalau dari Pak Di sendiri, Pak, ini dari Dewan, upaya yang telah dilakukan oleh DLHK tadi sudah dijelaskan seperti itu. Mungkin ada langkah lain nggak sih, Pak? Mungkin dari Dewan, dari sudut pandang Dewan untuk juga bisa membantu dalam konservasi, budidaya hingga pelestarian tadi itu, Pak, dalam tanaman ini. Saya melihat belum selesai ketika identifikasi pohon yang berbudaya itu, yang punya budaya, punya bau budaya gitu, sebetulnya banyak sekali. Hanya tadi memang ada kendala ketika, kenapa sih kalau masyarakat untuk suruh membudayakan pasti ogah-ogahan. Kenapa? Karena tidak menjanjikan, Pak. Secara perekonomiannya mungkin dia tidak tahu prospeknya kayak apa. Jadi hari ini sebetulnya kalau saya ada pertimbangan begini, maksud saya, ketika ini sudah clear bahwa kita akan membudidayakan kayu berbudaya tadi, maka langkah
langkah yang harus diambil adalah pembibitan. Pembibitannya siapa ini? Pasti pembibitannya juga nanti akan melibatkan dari berbagai pihak. Karena kita bicara tentang hari ini, tentang teknologi bertani ya juga harus dilibatkan. Umpamanya asam itu mesti pohonnya gede. Bagaimana asam bisa tidak segede itu? Karena pertimbangannya Pak Yan tadi sudah mengatakan bahwa alih lahan ini akan menjadi satu kendala untuk bagaimana kita membudidayakan apa. Ketika benih gayam misalnya, gayam itu mesti memakan tempat yang karena akarnya kuat sekali gitu. Pasti kita mesti ada semacam terobosan yang itu menjadi bibit di mana gayam itu adalah tanaman yang tidak serem misalnya. Yang tidak segede itu. Barangkali saya membayangkan itu loh Pak. Saya membayangkan itu karena orientasi saya adalah tidak mungkin kayu-kayu yang tadi sudah disebut itu berbudaya pasti akan ditanam di hutan. Enggak juga. Hutan kita ini ya lama-lama hilang kok. Lama-lama kan kita juga berkurang. Pertanian saja kita sudah 250 hektar per tahun Pak Yayan. Hilang, alih fungsi jadi kos-kosan, jadi apa gitu. Mengapa? Karena tidak ada tidak ada semacam ketika aku menanam itu pasarku ada. Kan persoalannya itu. Termasuk ini. Nah, bagaimana sekarang Mas pemerintah dari pihak kami juga akan mensosialisasikan tanaman-tanaman itu ini tidak hanya bicara tentang budaya tetapi ini bernilai ekonomi dan itu nggak mudah. Maka tadi saya membayangkan kalau ini terus dibudidayakan kalau tanpa ada teknologi tentang pembibitan menelurkan bibit yang baru saya kira sulit juga. Nggak mungkin kita akan sosialisasi. Apalagi ngomongin anak muda Pak. Anak muda itu kan yang simpel-simpel aja, gitu loh. Kalau itu tidak ada kepastian pasar dia nggak mau. Sehingga yang terjadi hari ini di Dinas Pertanian itu selalu berteriak bagaimana kita mensosialisasikan dan menciptakan petani milenial. Tapi dia hanya sosialisasi gitu loh. Tetapi dia tidak ke hulunya. Ini loh, buat terus ini tanamannya, ini pasarnya, ini hasilnya baru tertarik. Tetapi kalau hanya ini ditanam gitu nggak akan tertarik. Hari ini yang namanya anak muda pasti ketika aku kerja aku dapat berapa, ya Pak ya. Maka tugas kita adalah ada sebuah penelitian. Yang kedua ada kajian tadi tentang konservasinya gimana. Ini penting ini. Dan DLHK berarti ada pertimbangan lingkungan hidup dan kehutanan itu sendiri. Dan bicara hari ini, tema kita hari ini tidak bisa selesai di Pak Tri semua, di DLHK semua. Ada BRIN, ada pertanian, ada studi-studi yang banyak sekali studi budaya tentang sejarah nama pohon itu ngapain, ya kan? Mungkin ada penelitian dari yang hari ini itu lagi maraknya obat herbal. Oh, baik. Hanya saya belum menemukan Pak Yayan, tetapi saya yakin bahwa orang dulu itu orang pintar-pintar. Kenapa itu dia mengapa rangka keris itu pakai pakai kayu timo? Pasti ada filosofinya. Pasti something mesti ada sesuatu. Mengapa itu? Pasti itu. Saya kira itu. Dan namanya pohon itu kalau dulu kan sakral, itu tempatnya, begitu loh, tempatnya mitos dan sebagainya gitu. Orang Jawa, bayangkan ya, orang Jawa itu penuh dengan filosofi yang luar biasa. Dia tidak bisa mengungkapkan itu secara ilmiah, tetapi itu bisa diilmiahkan. Kalau kamu betul ya Pak, kalau maghrib kamu nggak boleh kemana-mana ya, kamu harus ke rumah.
Kenapa? Nanti ada setan lewat. Begitu kan? Tapi apakah ada setan lewatnya? Bukan itu. Iya. Ada pergantian cuaca yang itu berbahaya kalau anak-anak kita di luar. Itu loh Pak, maksud saya bahwa yang kita bicarakan Pak Tri pasti ono santai. Saya sangat yakin. Saya yakin. Padahal ada sesuatu. Jadi ada sedikit penelitian ternyata di situ ternyata ada herbal ya. Ya, Itu 3,5 tahun kita dijajah, itu kesini itu hanya cari rempah-rempah dan herbal. Yang kita dijajah 350 tahun itu hanya cari itu. Ya Pak ya. Itu loh. Nah, itu artinya tadi. kalau bicara tentang pot tidak hanya ini saja sebetulnya. Nah dulu itu herbal sudah. Kalau anaknya panas cukup daun kelor itu, ya kan kok turun panas. Cuman kan itu tidak bisa diilmiahkan waktu itu. Nah hari ini modernisasi harus tinjauannya ilmiah kan begitu. BRIN punya peran. Nah, itu tadi. Saya kira itu ya. Nah, baik. Tadi menanggapi Pak Basuki, Pak Dwi juga terkait dengan upaya yang dilakukan tadi kan penelitian, konservasi, pembibitan juga ya Pak ya, agar tidak menjadi punah. Kalau dari BRIN sendiri, bagaimana Pak? Upaya lain yang mungkin bisa dilakukan dibantu dengan BRIN sendiri untuk hal ini, untuk dikonservasi, budidaya, hingga pelestarian gitu Pak? Baik, makasih Mbak. Jadi sebenarnya nyambung dari Pak Basuki dan Pak RB ya. Pertama mungkin terkait dengan tadi pembibitan. Pembibitan kan butuh 2 teknik dan sumber daya genetiknya. Kami di BRIN mungkin di bawah organisasi riset hayati dan lingkungan itu punya beberapa pusat riset dan ada yang membawahi banyak kebun raya dan di situ banyak koleksi Pak. Jadi harapan kita apabila di sini nggak tersedia, barangkali di kebun raya itu ada ya di bawah pusat riset biologi terapan. Nah kemudian untuk kajian manfaat yang lebih mendalam di pusat riset ekologi dan etnobiologi ini kami ada kajian peneliti etnobotani yang membahas manfaat secara budaya dan lain-lain, sehingga tadi ada transfer dari yang dianggap budaya kemudian dijustifikasi dengan saintifik, ternyata manfaatnya lebih bisa kita pertanggungjawabkan, kan begitu. Mudah-mudahan kolaborasi riset kami dengan DLHK ini segera jalan ya Pak. Kami udah menginisiasi sebenarnya. Mohon bantuan juga nih Pak RB ini. Dan sejalan karena kemarin banyak sekali dokumen-dokumen yang harus kami ikutin dulu birokrasinya, dan mungkin sebagian kami sudah ada yang jalan, tapi yang saya khusus untuk tanaman-tanaman HDIY ini kelihatan kemarin masih butuh pembahasan lebih lanjut. Nah, kemudian dalam konteks program pelestarian itu adalah juga tadi membangun kesadaran, ya, pendidikan. Mudah sekali kok. Kalau memang ada will tentang sosialisasi tanaman-tanaman langka DIY, di-share di sekian sekolah. Dalam 1 hari serempak itu sudah berapa ribu orang kemudian mendengarkan. Begitupun di tingkat SMA, misalnya gitu ya, di tingkat universitas sudah langsung awet. Kemudian juga di instansi-instansi yang saling mendukung Pak. Kan tidak bisa terkait budaya hanya dibebankan pada kantor DLHK-nya Pak Basuki dan teman-teman. Tapi ada kantor lain yang bisa mengambil bagian untuk mensupport gerakan-gerakan pelestarian budaya melalui itu. Bagi saya, menanam itu baik. Tapi memelihara tanaman yang ada juga mulia. Kita punya pohon-pohon yang sekarang sudah besar, yang mungkin puluhan tahun. Itu kalau bisa kita jaga, itu nggak sampai ditebang atau dikonversi, itu udah lumayan baik. Karena menanam 10 yang kecil-kecil itu nasibnya belum tahu, 70 tahun kemudian ada segede gini nggak. Misalnya gitu kan ya. Nah, jadi ini juga butuh kontrol, kemudian saling support ya. Nah, kemudian saya beritahukan juga terkait pemanfaatan untuk ekonomi. Gali lebih dalam, tidak hanya timoho. Warangka keris yang mahal juga ada dari pohon nagasari dan dari kemuning. Kemuning tadi saya coba lihat di online itu di kilo Pak. Jadi diperberat harganya, bukan dari kubikasi seperti umumnya, kilogram di Jogja ini. Nah, dan satu hal lagi, karena kaitan budaya ini, kalau kemuning atau nagasari yang tumbuh di makam, itu harganya
itu lebih mahal lagi. Tapi hati-hati nih penjaga makam ya, maksud saya itu. Jadi ini cerita bocoran dari ini malah. ya. Jadi rupanya di kaum penggemar keris itu kalau disampaikan bahwa kayu ini dari pinggir makam, dari pojokan makam, itu daya magisnya itu akan sangat berbeda. Nah, mungkin bagi pengrajin ini juga salah satu kesempatan untuk meningkatkan edit value-nya ya, dari kayu yang sama-sama ukurannya sekian, tapi begitu diproduksi menjadi keris harganya bisa melangit. Dan saya kira itu diantara yang perlu kita lanjutkan di Jogja, dan kami berkomitmen untuk membantu. Saya kira BRIN besar sekali, saya cuma kantor kecil ada, satu pusat riset, sehingga nanti apabila ada keperluan Pak RB untuk mensupport DLHK ini, tentu kami support semua gitu ya dari BRIN ini. Dan harapan saya sendiri bahwa memang katakanlah tadi jenis-jenis yang sekarang dipandang langka di DIY ini besok nggak langka lagi, tapi juga tidak menurunkan tadi kesempatan untuk meningkatkan nilai ekonominya, karena kadang-kadang kalau sudah banyak itu harganya sudah berubah nih ya. Nah, mudah-mudahan kita saling mensupport nih Pak, bagaimana bisa mengatur sehingga baik. Kemudian terakhir, gerakan desa. Sebenarnya dari yang saya baca, maaf kalau saya keliru, ada 438 desa di DIY ini potensial sekali untuk turut menyelamatkan tanaman-tanaman yang tadi dipandang langka atau langka di DIY ini. Katakanlah 438 desa, 10 pohon aja dari jenis yang langka sudah ada 4.000 sekian yang terselamatkan dalam 1 tahun. Saya tidak paham apakah dana desa bisa untuk itu. Apabila satu pohon beli dari masyarakat katakanlah cuma 5.000 kan, kalau 10 cuma 50.000, apalah sulitnya. Tapi hasil yang nanti diperoleh oleh kita dalam setahun saja, kalau 400-an desa itu tadi melaksanakan, saya kira kelihatan. Jadi di samping Pak Basuki dan kawan-kawan di provinsi, pemerintah juga di kabupaten, tapi juga di desa dan masyarakat. Dan jangan lupa, banyak pecinta-pecinta alam di Jogja ini yang sangat gemar dan peduli pada tanaman-tanaman langka. Itu pun perlu diapresiasi dan perlu kita dorong. Nah, itu dia tadi ya. Nah, kalau misalnya kita berbicara di masa yang akan datang gitu Pak, mungkin bisa dijawab gitu. Apakah nantinya akan ada lahan yang bisa dipakai gitu khusus di Jogja yang bisa ditanam untuk tanaman kayu budaya ini sendiri gitu Pak? Ya, makanya tadi, ini lambat laun, kita ini kan lahan berkurang. Maka tadi ada kan penelitian tentang tanaman ini, yang dulu besar jadi kecil kan, namanya rekayasa genetika kan pasti ada. Rekayasa genetika masih ada. Nah itu Pak Tri karena itu masih bersumber kepada dana keistimewaan, ya harus Pak Tri pinter-pinter membuat nomenklatur. Karena bicara tentang ini pasti ngomong bibit. Terus bagaimana bibit itu ada rekayasa genetika. Terus kita pasti Pak Tri kerjasama dengan tata ruang, kan begitu? Terkait dengan lahan itu dengan ya, tata ruang, karena ini masalah tempat supaya tidak tabrakan. Jangan sampai itu sudah ditanam ternyata di situ adalah kawasan perumahan, ya sudah ditebang. Makanya harus clear dulu, harus clear dulu. Saya kira ini harus segera ada konsolidasi semua UPD menurut saya. Kan DLHK, ada tata ruang, ya kan, mungkin di pertanian juga, sampai kepada kajian-kajian penelitian. BRIN, mungkin kita bisa support BRIN Pak, kita bisa support BRIN, karena ini pasti tidak lepas dari riset-riset penelitian yang ada. Kalau tidak, ya ini hanya sekedar sosialisasi, dulu ada tanaman mentawai loh ya udah selesai. Karena ini kalau yang namanya undang-undang keistimewaan ini kan sebetulnya jangan sampai budaya kita yang dikatakan semua istimewa ini kan tidak punah. Dan konsekuensinya kan ada dana keistimewaan Pak. Begitu. Ya saya masih melihat bahwa 1,432 triliun hari ini, tahun ini dana keistimewaan kita 1,432 triliun. Jadi tempatnya Pak Tri itu hanya berapa? Kalau bicara tentang ini.
Karena hari ini kalau ini bicara ya hulu sampai hilir. Ya. Kalau tidak hulu sampai hilir ya kita hanya cerita hari ini. Ya. Kita hanya sindrom gitu kan. Artinya bahwa cerita hari ini bukan kita ini yang mungkin sudah mendekati lansia begini kita sindrom. Bukan. Bukan, tetapi memang tanaman ini tanaman yang dikatakan berbudaya ini kita bisa pertanggungjawaban kepada anak-anak kita. Bahwa kalau Soekarno bilang jangan lupakan sejarah itu betul Pak. Kita nggak bisa melupakan sejarah. Karena kalau kita melupakan sejarah maka kita akan kehilangan arah. Bicara lingkungan dan lingkungan hidup gitu, ya ini bagian dari kehidupan kita. Gitu loh ya Pak. Pasti kalau Pak Yayan pasti kehidupan ini yang kadang-kadang kita sendiri menginjak-injak bagian dari lingkungan kita yang sebetulnya dia selalu setia dengan kita. Betul kan? Iya. Dia selalu setia dengan kita. Maka kalau di kota itu saya selalu ngomong, ayo ada hutan di kota. Jangan hutan itu kan mesti hutan itu ada tanah apa namanya seperti Gunung Kidul. Kalau hutan di kota seperti apa? Saya hanya mau menjawab begini Pak Yayan. Nah, bagaimana tanaman ini, maksud saya, bagaimana tanaman ini bisa ditanam di kota? Karena harus ada kajiannya ya kan. Mengapa demikian? Karena saya orang kota ya. Kita ini kota ini hanya 32,8 km luasnya Pak Yayan. Dihuni 400.000 sekian. Kalau siang. Belum wisata. Kalau siang kalau malam. Kalau siang hari kita 2 juta Pak. 2 juta itu tumplek-plek di kota Yogyakarta. Dan pasti membawa alat transportasi. Dan alat transportasi konsekuensi ini pasti dia mengeluarkan emisi. Ya kan? Nah pertanyaannya, siapa yang mengurai emisi ini menjadi O2? Betul kan? Betul. Jadi O2, CO2 menjadi O2. Berapa tanaman yang ada di kota Yogyakarta? Saya prihatin itu. Ya kita mungkin bernapas gitu ya, tapi napasnya kita napas apa kan kita nggak tahu Pak. Gitu loh Pak. Karena penelitian mengatakan bahwa O2 itu sangat primer sekali untuk digunakan. Bahkan sejauh mana O2 kamu hidup itu menentukan hidupmu akan berapa lama. Nah, bagaimana sekarang tanaman ini juga bisa ditanam di perkotaan untuk tadi kesinambungan lingkungan. Jadi hari ini tidak hanya ngomongin tanaman ini berbudaya atau tidak, tapi ini bicara tentang kehidupan. Banyak aspek ya gitu ya di situ bicara ya, Pak, tanaman juga bicara tentang kehidupan, betul Pak. Berarti yang akan datang bisa ya Pak ya, untuk tanaman ini bisa banyak lagi di Yogyakarta gitu ya Pak, pakai satu lahan gitu ya, Pak. Nanti ke depannya gitu. Tadi disampaikan Pak Yayan nanti bangun arboretum itu kan mungkin betul. Saya sambung dikit ya. Iya boleh. Sebenarnya saya baru tahu nih ada anggaran besar banget nih 1,4 triliun ya Pak RB. Jadi kami waktu beberapa tahun lalu ya sudah mencoba untuk memetakan Timoho Pak. Jadi Timoho ini kita petakan dari mulai yang ada di Sleman, yang ada di kota, yang ada di Kulon Progo, ya. Tetapi kebetulan ini karena mahasiswa penelitian waktu itu, jadi memang belum sempurna. Peta itu sudah sempat saya sampaikan di majalahnya Timaha, Dinas. Ada 2 kali update. Pertama dulu di rekod pertama sama anak-anak PKL dari Geografi UGM. Saya pembimbingnya kebetulan. Kemudian yang kedua bersama Ibu Niken dari Intan, anak bimbingannya skripsi, saya minta juga untuk mengupdate itu. Tapi hari ini Pak, di BRIN ini kita akan update plus akan kami ubah itu menjadi sebuah aplikasi. Tapi masih berjalan Pak penelitiannya ya, mudah-mudahan nanti kalau dapat support dari Bapak. Sebenarnya kami ingin, ketika tadi Mbak tanya, banyak orang tahu nggak sih di mana yang ada? Nah, di situ titiknya itu. Bagaimana orang cepat tahu? Andaikan saja bisa langsung melakukan pendataan langsung, tidak nunggu tadi Pak Basuki dan kawan-kawan, tapi masyarakat bisa melaporkan dalam aplikasi itu dan kami akan validasi dulu. Maka dengan cepat juga peta informasi tanaman-tanaman itu akan dapat. Nah, kalau dari pemetaan kami sementara, tapi tunggu dulu hasilnya, masih berjalan ini. Nah, kemudian dalam pemetaan di kota Pak, ada beberapa yang saya lihat seperti di kantornya Pak Basuki, di kantor wali kota. Waktu sekarang malah ada yang baru-baru tuh di depannya itu ada sekitar 7 pohon.
Dulu di pojok juga ada, tapi saya lihat udah ditebang itu mungkin karena udah tua, tapi ada penggantinya banyak. Nah, kemudian ada di UGM, di parkiran. Ketika kami masih di Kementerian LHK, itu yang kantornya di Pakem, di Purwobinangun, kami membuat kurang lebih hampir 2.000 bibit timoho dan kemudian kami bagikan. Sebagian ditanam di Gunung Kidul, sebagian ditanam di Banyusumurup. Desa Banyusumurup itu adalah salah satu desa sentra kris di situ, di Imogiri. Nah, kemudian sebagian kami share untuk ke kelompok pecinta alam di Kepuharjo, membuat sumber benih waktu itu, Pak. Dan kalau jadi saya bilang, Mas, ini kita membuat sejarah dunia karena belum ada. Tapi terakhir saya lihat pertumbuhannya kurang baik ketika kami mulai pindah pindahkan intensi ini. Barangkali besok kami akan coba perbaiki lagi, Pak, kalau dengan support Bapak. Karena nanti kalau kebutuhan benih bisa dijawab, itu bagus. Kemudian di luar konteks budaya, tadi yang Pak RB sampaikan, ada tanggung jawab biodiversity ini tidak hanya kaitan dengan kayu manfaatnya untuk tadi obat, untuk pengrajin, tapi untuk penyerap karbon juga. Saya tidak tahu mimpi enggak kalau kemudian kita di kota ini membuat oksigen park kecil-kecil gitu, Pak ya. Nah, itu nanti konsepnya seperti apa kan bisa kita bicarakan gitu kan, di mana ruang yang memungkinkan kita membuat itu menjadi taman oksigen. Karena kalau ingat ketika COVID 2 tahun lalu, oksigen itu jadi sesuatu yang sangat mahal. Nah, sehingga ini akan berbarengan dengan budaya baru, semangat baru orang-orang main sepeda, orang jalan kaki, itu akan sangat masuk lah. Sambil mengendalikan pembangunan yang terlalu masif mungkin ya. Kalau ada taman hijau kan orang harus sadar bahwa itu tidak mudah untuk diubah gitu ya. Karena saking banyaknya aspek untuk tanaman kayu budaya ini memang luas banget ya untuk pembicaraan ini gitu kan ya. Baik, oke, ini kita masuk di sesi terakhir nih ya Bapak ya. Terkait nantinya closing statementnya untuk pengembangan tanaman kayu budaya langka di daerah istimewa Yogyakarta khususnya nantinya ingin seperti apakah gitu. Mungkin dari Pak Basuki dulu secara singkat, nanti dilanjutkan ke Pak Dwi dan juga Pak Yayan. Monggo Pak, harapan terkait Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mana di LHK itu juga ngelola kawasan hutan. Nah, ini khususnya di kawasan hutan, nanti saya kira yang paling tepat itu nanti di Tahura itu bisa dibangun arboretum untuk tanaman-tanaman budaya langka ini. Nih, untuk kedepannya saya kira itu untuk dari di LHK. Oke, nanti akan lebih diperluas lagi gitu ya Pak ya? Ya, mungkin kalau di luar kawasan mungkin bisa di tanah di kas desa atau mungkin di reklamasi bekas tambang itu bisa nanti ke depannya, itu yang di luar kawasan hutan. Baik, kalau dari Pak Di sendiri secara singkat. Kayu berbudaya ini tidak hanya sekedar bicara tentang sejarah atau sindrom sejarah, tetapi ini bicara tentang kehidupan, sehingga untuk melestarikan perlu adanya hulu sampai hilir, kajian-kajian dan riset yang melibatkan semua kepentingan OPD. Saya kira terus terkonsolidasi bagus. Itu dia. Terakhir Pak Yayan. Ya, untuk di Jogja ya kan hanya butuh meningkatkan karena sudah berjalan saya kira programnya. Jadi untuk ke depan harapan saya menggali sisi bioekonominya perlu kita dorong juga. Kan sangat potensial kalau saya dapat cerita dari para pengrajin. Kemudian di sisi lain jangan khawatir dengan sumber genetik tanaman, kita masih punya lab alam besar di Jogja, Taman Nasional Gunung Merapi. Kemudian juga di BRIN kita punya banyak koleksi melalui kebun raya. Begitupun yang dimiliki kampus banyak kan di Jogja ini yang punya arboretum. Nah, sehingga tinggal tadi will dari para pemangku kepentingan, spirit dijaga, dan ayo kita melangkah karena kuncinya di situ observasi itu, nggak usah nunggu siapa-siapa. Jadi kita ayo melangkah melakukan penyelamatan, baik menanam maupun melihara yang sudah ada, sama-sama mulianya ya. Dan satu lagi, karena budaya itu kan dinamis, kita bicara sejarah juga bicara yang sekarang dan yang akan datang. Jadi tanaman akan pasti berdinamika juga.
Tuh, kasih. Nah, itu dia. Kita tunggu juga untuk saling kolaborasi DLHK Wah, DIY, itu. DPRD DIY dan juga BRIN Siap. dalam upaya pelestarian dan juga konservasi hingga budidaya dari tanaman kayu budaya khususnya di daerah istimewa Yogyakarta. Tentu saja saya ucapkan terima kasih Pak Basuki, Pak Dwi, Pak Yayan untuk kesempatan pada hari ini. Tentu saja dalam podcast Wana Suara tadi sudah dikasih insight banyak sekali. Tentu saja kita sebagai masyarakat pun juga harus aware juga ya terkait dengan keberadaan tanaman kayu budaya ini. Semoga saja kita juga bisa membantu upaya pemerintah dan juga dari BRIN ini sendiri dalam tanaman kayu budaya hingga kita bisa mencegah kelangkaan tanaman ini agar kita bisa membudidayakan jauh lebih banyak. Terima kasih Bapak-bapak semuanya. Ya. Sehat selalu dan Amin. sampai Amin. berjumpa di lain kesempatan. Terima kasih juga untuk pemirsa yang sudah mendengarkan podcast Wana Suara. Akhir kata saya Siti Adina pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.